Cara pasang dan setting timer tipe CN101A. Ini adalah gambar tipe CN101A ya, pada tampak depan. Kemudian ini adalah bagian belakangnya. Bagian ini nomor 1 dan 2 ini adalah input ya, input 12 volt DC. Nomor 1 adalah positifnya dan nomor 2 adalah negatifnya. Sedangkan nomor 4 dan 5 ini adalah output. Jadi ini fungsinya sebagai pensaklaraan ya. Kalau kita gambar rangkaian ini secara sederhana, fungsinya seperti ini. Jadi ini pada satu dayanya 12 volt DC ya. Kemudian outputnya jadi ini sebagai saklar seperti ini, fungsi seperti ini. Jadi pada posisi timer 1 misalnya di sini off, maka saklarnya adalah open ya. Jadi ini fungsinya adalah pada posisi normal open NO ya. Oke. Kemudian bagaimana cara mengetahui fungsi tombol masing-masing daripada timer jenis CN101A ini? Maka kita lihat daripada gambar seperti ini. Oke, ya. Jadi pada yang berikutnya, timer ini ada beberapa tombol ya. Ini bagian tombolnya ada 8 ya. Jadi untuk pemakaiannya kita lihat seperti ini ya. Ada ini dan ini ya. Jadi tidak saya jelaskan satu persatu. Kemudian untuk fungsinya P ya. Ini untuk pengaturan program. Program di sini adalah P1 on, P1 off, P2 on, P2 off ya. Jadi pada fungsinya ada 16 ya. On dan off. Ini untuk mengatur hari ya. Ini. Kemudian untuk pengaturan jam hanya menggunakan H plus dan M plus. Jadi untuk lebih jelasnya silahkan tonton pada bagian ini. Kemudian pada manual ini untuk mengatur, ini ada off, auto dan manual. Jadi seperti ini. Saya kira tidak usah saya jelas. Kemudian untuk pemasangan timer jenis ini, karena ini tipenya adalah tipe A ya. Nah, tipe A itu seperti ini. Untuk pemasangan pada rak ayun, kita membutuhkan beberapa komponen tambahan. Tapi jika kita mendapatkan tipe yang B, maka untuk rangkaiannya berbeda dengan yang saya jelaskan saat ini. Saat ini saya hanya membahas pada untuk timer jenis tipe 101A. Cara setting timer CN101A ya. Jadi bentuknya seperti ini, kemudian tampak belakangnya seperti ini. Jadi ini 101A ya. Untuk men-setting, kita harus yang pertama adalah kita mengatur perencanaan dulu kapan timer ini bekerja. Jadi untuk timer ini kita gunakan pada rak ayun mesin tetas ya, sistem rak ayun. Pengaturannya adalah 3 jam sekali. Jadi timer ini bekerja setiap 3 jam. Jadi bekerja 3 jam on dan 3 jam off. Begitu seterusnya. Untuk mengawali pengaturan, yang pertama adalah kita tekan resetnya, yaitu kita tekan tombol C ini, kita reset. Oke. Jadi setelah kita reset, maka kita harus mengatur dulu jamnya. Jam sekarang adalah jam 8.55. Untuk mengatur jam, kita tekan tombol gambar jam ini dengan H ya, jam. Ini yang berubah adalah jamnya, jam 8. Kemudian mengatur menitnya, kita tekan tombol ini dan pada M plus. Jam 8.55 menit. Oke, jadi pengaturan jam selesai. Kemudian kita ke pengaturan hari ya. Karena hari ini adalah hari Rabu, maka kita ke Wednesday ya, WE ya. Jadi pengaturan hari kita tekan sama tombol gambar jam ini dengan D. Jadi ini hari Rabu. Jadi untuk pengaturan jam dan pengaturan hari sudah selesai. Sekarang kita masuk ke pengaturan program. Ya, untuk pengaturan program pertama kita tekan P
maka akan muncul P1 on. Jadi kita isi untuk P1 on, kita isi pada posisi jam 00 atau jam 12 malam. Karena posisi jam 00 sudah tertulis atau sudah ada, nggak perlu kita rubah, langsung kita ke pengaturan 1 off. Jadi timer ini akan mati pada pukul 3 ya. Jadi kita atur pada jam 3. Oke, kita atur, kita tekan jam tanpa menekan tombol jam yang di sini, kita tekan saja 3. Kemudian kita tekan tombol P lagi, kita mengatur 2 on. 2 onnya adalah jam 6. Jadi kita tekan jam 6. Kemudian 2 off nya adalah jam 9. Kemudian 3 on nya adalah jam 12 ya. Kemudian 4 on, nah 3 on dan 3 off ya. 3 off nya kita atur pada jam 15 ya. Kemudian 4 on, kita atur jam 18. Kemudian 4 off ya, 4 off kita atur pada jam 21. Oke. Kemudian kita atur 5 on. 5 on kalau kita teruskan itu adalah posisi jam 00 ya. Karena jam 00 itu pas sama dengan jam 12 malam dan itu sama dengan 1 on. Maka untuk program kelima, program 5 on 5 off itu nggak usah kita isi lagi. Jadi kita blankkan, langsung kita lanjutkan saja dengan untuk program seterusnya antara 5, 6, 7 sampai 16 kita kosongkan saja pemrogramannya. Jadi tidak perlu kita isi. Ini posisinya kita cek dulu apakah sudah benar. 1 on nya jam 00, kemudian off nya jam 3, on lagi jam 6, off lagi jam 9, on lagi jam 12, off lagi jam 15, on lagi jam 18, off lagi jam 21 ya kan. Dan ini kita blankkan. Oke, selesai ya, kita end. Seperti ini. Jadi kita lihat posisi sekarang adalah jam 8.59. Kalau kita rencanakan jam 8.59 posisinya adalah 2 on ya, 6 sampai jam 9. Maka timer ini harusnya posisi adalah pada posisi menyala. Maka kita atur manualnya di sini. Ya. Nah, di sini terus auto pada posisi menyala. Seperti ini. Jadi kita tunggu nanti pada posisi jam 9 atau 2 off itu jam 9, maka jam 9 harus mati. Seperti itu. Jadi untuk pengaturan terakhir kita harus menentukan saat kita mengatur posisi jam berapa. Kalau dia posisi on maka kita posisinya harus nyalakan. Tapi kalau posisi off kita matikan. Dan sekarang adalah selesai untuk pengaturan dan kita lihat apakah pada jam 8 atau jam 9 timer ini akan mati. Jadi untuk pengaturan timer ini sudah menunjukkan jam 9 adalah posisi daripada 2 off jam 9, maka timer ini sudah bekerja dan tinggal kita mengeceknya pada rangkaian. Saya kira itu saja untuk penjelasan daripada setting timer JN101A. Adapun tambahan alat yang harus kita butuhkan adalah pertama kita butuhkan relay ya. Nah, relaynya di sini kita gunakan relay 5 kaki ya. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, dan 5. Jadi untuk gambarnya seperti ini. Dan dalam hal ini untuk pemakaiannya, untuk yang terbiasa sudah paham, karena yang awam juga bisa belajar dari ini ya. Saya kira ini untuk rangkaiannya. Posisinya adalah di sini NO dan di sini ada NC. Kenapa kita butuh rangkaian ini? Karena pada sistem Ayun kita butuhkan rangkaian untuk NC dan NO untuk secara bergantian.
Untuk yang kedua, speed limit ya nih, seperti ini. Jadi gambarnya seperti ini. Kalaupun di tempat saudara atau tempat Anda agak berbeda, mungkin bisa. Tapi pada prinsipnya di sini ada 3 pin ya. Di sini ada common, kemudian NO dan NC ya. Jadi di sini kalau kita gambarkan pada rangkaian ini seperti ini pada commonnya, ini pada NO, dan ini pada rangkaian NC-nya. Pada posisi normal ya, antara 1 dengan 3 ini terhubung. Tetapi pada posisi ini P tekan, maka posisi yang connect dengan 3. Nanti pada pemasangan pada ayun kita hanya membutuhkan yang kita sambung adalah pada NC dan commonnya saja, sedangkan nomor 2 Anda kita sambung. Kita butuh 2 ya, 2 buah. Oke, jadi untuk gambarnya seperti ini ya. Pada rangkaian timer kita hubungkan untuk mengendalikan ini relay ya, 12 volt ya, DC. Ini relaynya, ini rangkaian relaynya. Kemudian ini kakinya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Untuk lebih jelasnya, untuk rangkaian ini akan saya perjelas dengan sistem kerja seperti apa kita gambarkan tadi. Jadi untuk menjelaskan sistem kerjanya adalah sebagai berikut. Di sini kita gunakan satu daya 220 volt masuk ke motor, kemudian masuk ke common daripada SW1 dan SW2. Kemudian dari timer untuk merupakan bentuk saklar kita masukkan dalam rangkaian relay ya. Di sini menggunakan satu daya 12 volt sama dengan satu daya dari timer itu sendiri. Untuk tahap pertama, jadi saya jelaskan. Posisi pertama di sini kita off-kan ya, off-kan. Kemudian ayun itu menekan pada switch 2. Jadi pada saat kondisi awal timer tidak bekerja atau off, ayun menekan pada SW2, sistem yang kedua. Pada posisi program 1 on ya, jadi kita coba untuk program 1 on ya, maka ini akan kita aktifkan untuk timernya ya. Pada posisi ini timer ini bekerja, kemudian relay bekerja, maka motor akan berputar. Pada saat motor berputar, ayun bergerak, maka C2 akan terkoneksi ya. Sedangkan pada sistem 1 sudah terkoneksi. Nah, pada posisi di mana ayun sudah mencapai pada CSW1, menekan C1, maka motor akan berhenti. Nah, seperti ini. Nah, sedangkan timer ini masih bekerja on selama 3 jam. Karena kita tahu bahwa untuk P1 on selama 3 jam ya. Oke. Jadi untuk tahap yang kedua, P1 off itu selama 3 jam.
maka rangkaian akan seperti ini. Demikian juga seterusnya untuk P2 on, yaitu pada posisi jam 6 ya. Jadi untuk P1 on jam 00 atau jam 24 ya. Kemudian P1 off jam 3, P2 on jam 6 ya. Jadi untuk tahap kedua. Jadi pada pukul 6 maka timer ini akan bekerja, maka rangkaian motor berputar dan timer akan terkoneksi seperti ini. Kemudian motor bergerak sampai di titik di switch 1 maka dia akan berhenti. Nah, demikian untuk penjelasannya. Rangkaian ini bekerja secara terus menerus ya.